teman-teman. Jadi di sini saya akan membahas tentang penyakit difteri. Jadi sebelum membahas tentang penyakit tersebut, perkenalkan nama saya Najwa Nur Hasanah Yahya dengan NIM 811423151 dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Apa itu penyakit difteri? Jadi, penyakit difteri adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheri. Bakteri ini dapat menginfeksi tenggorokan dan hidung, menghasilkan toksin yang dapat menyebabkan pembentukan lapisan abu-abu tebal pada jaringan yang terinfeksi. Difteri dapat menyebabkan kesulitan bernafas, demam, dan komplikasi serius jika tidak diobati. Apa saja sih gejala penyakit difteri itu? Yang pertama itu ada pilek dan hidung tersumbat. Awalnya gejala dapat mirip dengan pilek biasa. Yang kedua ada sakit tenggorokan. Tenggorokan menjadi nyeri dan terasa teriritasi. Yang ketiga ada demam, kenaikan suhu tubuh yang disertai dengan demam. Yang keempat ada pembengkakan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening di leher dapat membengkak. Yang kelima ada kesulitan bernafas. Toksin yang dihasilkan oleh bakteri dapat menyebabkan pembentukan lapisan tebal di tenggorokan, menyulitkan pernafasan. Siapa saja ya yang berisiko terkena penyakit difteri? Jadi, semua orang itu dapat berisiko terkena penyakit difteri loh guys. Tetapi beberapa kelompok lebih rentan, termasuk yang pertama ada anak-anak yang belum divaksinasi atau belum mendapatkan vaksinasi lengkap memiliki risiko lebih tinggi. Yang kedua, orang dewasa yang tidak divaksinasi ulang. Vaksinasi difteri perlu diperbaharui secara berkala untuk mempertahankan kekebalan. Yang ketiga, orang yang tinggal atau bekerja dalam lingkungan yang padat, tempat-tempat dengan kontak manusia yang intens dapat meningkatkan risiko penularan. Yang keempat, orang yang tinggal di daerah dengan akses kesehatan yang terbatas. Di beberapa wilayah, akses terbatas terhadap vaksinasi dapat meningkatkan risiko terkena penyakit. Kak, cara penularan penyakit difteri itu apa saja ya? Nah, yang pertama itu ada batuk dan bersin. Bakteri difteri dapat menyebar melalui percikan kecil yang dihasilkan saat seseorang batuk atau bersin. Yang kedua, kontak fisik secara langsung. Penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, seperti berjabat tangan atau menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Yang ketiga, benda-benda terkontaminasi. Bakteri dapat hidup pada benda-benda yang terkena percikan ludah atau lendir dari orang yang terinfeksi. Jika seseorang menyentuh benda tersebut dan kemudian menyentuh wajahnya, penularan dapat terjadi. Yang keempat, tindakan personal yang sama. Berbagi barang pribadi seperti handuk, sikat gigi, atau peralatan makan dengan orang yang terinfeksi dapat meningkatkan risiko penularan. Terus, cara pencegahan penyakit difteri itu bagaimana ya? Yang pertama itu ada vaksinasi. Vaksinasi secara rutin adalah cara paling efektif untuk mencegah difteri. Imunisasi. Yang pertama itu ada vaksinasi. Vaksinasi rutin adalah cara paling efektif untuk mencegah difteri. Imunisasi dasar dilakukan pada anak-anak dan vaksinasi ulang dianjurkan pada interval tertentu selama masa hidup. Yang kedua, menjaga kebersihan. Mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air dapat membantu mengurangi risiko penularan. Hindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Yang ketiga, praktik hidup sehat, menjaga daya tahan tubuh dengan pola makan sehat, istirahat yang cukup, dan gaya hidup dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, isolasi dan perawatan. Jika seseorang terdiagnosis dengan difteri, penting untuk menjalani perawatan dan mengisolasi diri agar tidak menularkan bakteri ke orang lain. Apa yang harus dilakukan ketika terkena penyakit difteri? Yang pertama, konsultasi dengan profesional kesehatan. Segera hubungi dokter atau fasilitas kesehatan untuk evaluasi dan diagnosis yang tepat. Yang kedua, isolasi.
Jika difteri didiagnosis, isolasi diri dari orang lain untuk mencegah penularan. Ini termasuk menghindari kontak fisik dengan anggota keluarga atau teman. Ketiga, pengobatan. Pengobatan difteri biasanya melibatkan pemberian antibiotik seperti antitoksin difteri untuk menghentikan pertumbuhan bakteri dan mengurangi efek toksin. Yang keempat, vaksinasi. Meskipun terlambat, vaksinasi dapat memberikan untuk meningkatkan kekebalan dan mencegah infeksi yang lebih lanjut. Yang kelima, pantauan kesehatan. Penting untuk terus dipantau oleh profesional kesehatan selama periode perawatan dan pemulihan. Pemberdayaan penyakit difteri itu bagaimana? Yang pertama itu edukasi masyarakat, memberikan informasi yang akurat tentang difteri, termasuk gejala, cara penularan, dan pentingnya vaksinasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Yang kedua, promosi vaksinasi, mendorong dan memfasilitasi vaksinasi rutin bagi semua anggota masyarakat, khususnya anak-anak untuk membangun kekebalan kelompok. Yang ketiga, pelatihan tenaga kesehatan, memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan tentang diagnosis, pengobatan, dan manajemen difteri, serta melibatkan mereka dalam program vaksinasi. Yang keempat, akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan, termasuk layanan vaksinasi, pemeriksaan, dan perawatan medis. Yang kelima, kerjasama komunitas, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian difteri, seperti kampanye vaksinasi dan kebersihan lingkungan. Yang keenam, pemantauan dan pelaporan, membangun sistem pemantauan penyakit yang efektif dan mendorong pelaporan gejala difteri secara cepat untuk respon yang lebih baik. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya pembahasan tentang penyakit difteri. Sekian dari aku, terima kasih.